Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad la nabiyya ba'da amma ba'du. Kawan-kawan pemirsa Melayu TV yang saya hormati, ketemu lagi kita pada kesempatan kali ini untuk membicarakan tentang Islam dan Pancasila. Momentum tahun politik pada kesempatan kali ini membuat kita kaum milenial, bahkan di bawahnya lagi bertanya, kenapa sih kita harus ikut andil dalam berpolitik? Adakah kaitan Islam dengan politik, di mana kita bernegara di Indonesia ini mempunyai falsafah negara, yakni Pancasila. Kalau kita lihat di dalam sila yang keempat tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, ini memberikan indikasi secara bahasa bahwa kerakyatan itu sebenarnya adalah bahasa dari bahasa Arab yang diambil, di mana sebuah hadis Nabi menyatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin bakalan dimintai pertanggungjawaban dari apa yang dipimpinnya. Oleh karenanya, betul negara kita ini adalah kedaulatan rakyat. Artinya yang berkuasa adalah rakyat. Karena rakyat itu adalah pemimpin. Hanya saja tak mungkin kita semuanya akan berkuasa penuh terhadap negara ini. Makanya negara ini melakukan sistem perwakilan. Maka kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Endingnya adalah perwakilan. Maka bagaimana seharusnya kita memilih wakil rakyat itu sebagaimana yang disampaikan oleh Islam dan Pancasila itu sendiri. Makanya kalau dikembalikan kepada hadis barusan bahwa kita semua adalah pemimpin. Bagaimana sih pemimpin itu? Maka kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, maka mesti mengerti tentang hikmah. Banyak sekali di dalam kitab suci Al-Quran tentang kata-kata hikmah. Salah satunya firman Tuhan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Dijelas. Maka bagaimana kita mengajak seseorang itu dengan hikmah? Pelakunya adalah hakim. Hakim tersendiri sebenarnya kalau dalam kitab suci itu Azizul Hakim, itu adalah Tuhan. Hanya saja sifat ketuhanan itu diturunkan kepada para nabi dan rasul. Salah satunya adalah nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita lihat siapa sih Rasul itu, di dalam kitab suci Al-Quran jelas ada kata-kata Yasin wal Quranil Hakim. Yasin kita sudah mengetahui itu adalah nama Rasul. Pada sosok Rasul itulah Al-Quran diturunkan. Pada sosok Rasul itulah berada Hakim, karena pada sosok Rasul itu hikmah berada. Apa yang mesti dikandung? Dan kita pasti harus mengikuti Rasul. Maka lihat sifat Rasul itu. Sifat Rasul pertama siddiq, yang kedua amanah, yang ketiga tabligh, dan yang keempat fatona. Wakil kita yang tadi disebutkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, maka perwakilan kita mesti mempunyai sifat yang pertama siddiq. Apa sebab? Ketika wakil kita tidak jujur, bagaimana akan mengemban amanah? Gak akan mungkin. Oleh karena fondasi dasar seorang yang akan menjadi perwakilan dari kita, karena dia harus menyandang hikmah pada dirinya, maka dia mesti jujur, siddiq. Barulah yang selanjutnya amanah. Kalau sudah jujur, dapat dipercaya, tabligh, akan menyampaikan apa yang akan aspirasi rakyat yang diwakilinya. Untuk apa? Inilah demokrasi. Betul lah, demokrasi itu sudah digariskan dari rakyat
oleh rakyat dan untuk rakyat. Tetapi ketika perwakilan kita tidak mencerminkan sifat siddiq, amanah, maka tabligh nggak akan pernah sampai kepada kita. Keinginan rakyat apa? Rakyat sederhana, keinginannya satu, agar supaya ya kesehatan terjaga, dijamin oleh pemerintah. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa menimba ilmu, dipermudah jalannya oleh pemerintah. Selanjutnya, lulusan-lulusan kita bisa difasilitasi oleh pemerintah. Untuk apa? Diberdayakan dan lain sebagainya. Kan ini yang disebut oleh rakyat untuk rakyat. Jangan hanya, mohon maaf, berhenti pada definisi demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Itu hanya pada definisi. Kita mau tataran praktis. Oleh karenanya, perwakilan kita mesti tabligh. Dia bisa menyampai aspirasi dari rakyat. Yang keempat, fatonah. Dia cerdas. Jangan sampai wakil rakyat kita, mohon maaf, tidak cerdas, tidak bisa memberikan solusi ketika ada persoalan. Karena ini yang akan menjadi tumpuan kita. Maka fatonah, cerdas. Nah, kalau sudah sifat hikmah ini ada pada perwakilan kita, maka insya Allah kebijaksanaan dalam permusyawarat wakil rakyat kita, insya Allah bijaksana, tidak saling serang, tidak saling menjelekkan, tetapi mencari solusi yang terbaik. Untuk siapa? Untuk rakyat yang disebut tadi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Oleh karenanya, mudah-mudahan pertemuan singkat pada kesempatan kali ini memberikan secercah keterangan, secercah harapan bahwa Islam dan politik, Islam dan Pancasila sebenarnya adalah satu jalan yang menuju atau membimbing kepada setiap warga negara kita, anak bangsa negeri ini, menjadi orang yang betul-betul diinginkan sebagaimana sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita semua menjadi orang yang sama-sama bertanggung jawab di antara kita, sesama kita. Dan ketika tanggung jawab itu sudah terjalin, insya Allah saling mengawasi, saling menasihati, saling menegur dalam hal kebaikan akan terwujud. Dan endingnya mudah-mudahan sila yang kelima akan terwujud, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu bisa kita rasakan bersama. Ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan, kata-kata, sikap yang kurang pas kepada para hadirin, kawan-kawan, pemirsa melalui TV. Saya ungkapkan, tolong dibukakan pintu kemaafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.